dari arah tim Atmajaya. Tim melaju ke area belakang juga masih ingin lebih. 1-1 dan di area depan Drew-nya tertumbangkan. Cuma poker dalam masalah. Dia menahan damage terlalu besar. Oh juga benar. Balik lagi bersama kita berdua di Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer. Boleh dibantu kalian. Terima kasih. Dan emang buat para gamers, jadi gamers-gamers udah ngumpul di sini. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama para ketuanya, ini para playernya udah ngumpul, penantang dan yang ditantang. Jadi gimana perasaannya teman-teman dari Gundar Esport, Gunadarma Esport ditantang sama Atmajaya? Biasa aja sih. Ya. Kamu pro player ya? Kalau ditanya, aku kalau interview pro player jawabnya biasa aja. Nggak tantang. Coba jawaban pro player versi Bude Clara. Yang pertama, Nggak apa-apa. yang kedua, Hoki, yang ketiga, good luck, have fun. keempat. Lihat aja nanti. Tapi kan tadi aku udah sempet tanya teman-teman dari Atmajaya, ini gamenya kira-kira berapa menit? Jawaban dari mereka 12 menit. Kemenangan buat Atmajaya. Dari Gunadarma Esport, prediksi waktunya berapa menit nih? 10 menit. Kemenangan untuk Gundar. Mereka mendoakan Atma menang, nggak lucu juga ya Pas ya. Udah siap, oke? Siap ya? Kita bisa masuk ke in-game kali ya Pas ya? Boleh lah, langsung aja. Ini dia pertandingan best of one untuk mempertahankan tahta bagi Gunadarma atau merebut tahta bagi Atmajaya. Langsung kita gas, siap ya? Cus, gagal. Dive, hero-hero dari tim Gundar itu super dive. Sedangkan dari tim Atma kita akan lihat. Kalau kita lihat kayaknya dari Atma mereka lebih milih untuk memanjakan mid lane mereka ya, Budi? Iya, dimanjakan, dieman-eman. Di area tengah, Atma mau make sure bahwa mereka nggak kalah di mid lane-nya. Cek ini, cek itu gitu kan. Tapi kalau kita lihat sepertinya sudah mulai ada yang ketahuan. Kali ini Parsyanya mendapatkan satu hero dari Gunadarma yang dari tadi itu bandel, Budi. Kan di arah mid lane masih dimanjakan banget. Oh, ditendang ke arah belakang. Ternyata kali ini KL sendirian di mid lane, gak ada follow up. Flicker pun tak bisa menyelamatkan dirinya dengan adanya ejector. Dan dia berhasil untuk menyelamatkannya, tapi di arah bottom lane terlihat ada pergerakan. Pakai Shield Unity kabur kemana karena dari teman-teman tim Gundar 3 member ejector dikeluarkan dan jackpot. Blizzard tertumbangkan bersama dengan Escanor. 2 poin kill di area bottom lane. Rotasi dari tim Gundar yang begitu cepat ke area bottom lane membuat tim dari Atma kayaknya rada sedikit terlambat. Bahkan mereka langsung objektif untuk ngegrogotin turret pertama yang ada di bottom lane milik Atmajaya. Masih berusaha buat di defense, namun kayaknya mereka masih ngotot banget. Mereka masih berada di bagian lingkaran dari turretnya. Sudah mulai mundur ke belakang, tapi jungle-nya bakal dipotong begitu saja. Oh, berbahaya untuk seorang Beast, tapi masih cukup tebal. Ternyata bakal ada follow up juga dari seorang siapa itu? Ejector lagi dikeluarin. Miss Boy Mix nggak bisa menyelamatkan diri, tapi di belakang dengan ada Interdiction mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Sayangnya tidak bisa men-trade kill dari Atmajayanya. Betul sekali, dan ternyata di bottom lane masih terus-terusan untuk adanya fight. Bahkan mendapatkan korban berikutnya di arah bottom lane. Masih digelindingin, ditabrak begitu saja, Bude. Tapi Abyssal juga nggak bisa connect dan di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Muncullah jauh head dari area di belakang. Teman-teman dari Atma pun nggak mau berperang kembali. Dan sepertinya ada sedikit taunting yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gunadarma Esport. Di arah mid lane cukup ramai, ada Kyle juga bakal nge-spam skillnya dari arah mid lane. Dan di bagian depan dari seorang Clivefish terkena efek slow movement speed, namun dia masih bisa lari ke arah belakang. Ada cicilan damage yang begitu besar, namun ternyata dari Gunadarma Esport masih bisa menyelamatkan posisinya. Cebongnya miss, gak connect kemana-mana, tapi di bagian jungle-nya sendirian, belum ada follow up, bahkan bisa mendapatkan satu Beast. Cukup strong untuk berada di bagian paling depan, bahkan sampai dia mendapatkan. Iya, dia sendirian di sana, teman-teman masih sangat jauh. Tapi apa daya, dari tim Atmajaya harus kehilangan satu member lagi. Tersisa di area belakang. Tapi di sisi lain ternyata tidak bisa. Nggak dikasih napas. Mereka nge-push terus-terusan di area bottom lane. Tas dulu ya, Bun. Oke, tas dulu ya. Dan di taunting lagi, turret keduanya berhasil diamankan. 3 hero cukup padat kondisinya, bahkan Blizzard juga berhasil melakukan satu orang dan hampir aja melakukan flick namun gagal. Ada trade yang terjadi, tapi 2 korban terjatuh dari Gunadarma Esport, dan kali ini Blizzard masih bertahan dan ada follow up juga dari seorang Parsya.
Di-taunting lagi dengan menggunakan stiker. Bahkan Poker masih fokus untuk mendapatkan buff tambahan di arah jungle. Dia nggak join fight-nya. Tapi Beast kali ini dalam bahaya juga sih. Dia ngetebain banyak banget. Dan Blizzard udah memiliki item yang cukup memumpui di menit yang 8 ini. Berpengaruh pastinya. Oke. Tapi kalau kita perhatikan di arah turtle-nya yang sudah mulai terspot, ada beberapa taunting juga dari seorang Beast. Maju sendirian paling depan, diputar begitu saja. Ada bantuan namun sedikit terlambat dari seorang Jawhead. Dan tiba-tiba potongan begitu saja menuju ke bagian turret yang kedua di arah top lane. Sudah mulai nge-stick dari kedua tim ini. Buying time terlebih dahulu juga. Satu berhasil diculik dan menerima beberapa damage yang begitu dalam. Bahkan langsung di shutdown begitu saja. Satu hilang dari arah tim Atmajaya. Tim laju ke area belakang juga masih ingin lebih. 1-1 dan di area depan Drunya tertumbangkan, cuma Poker dalam masalah. Dia menahan damage terlalu besar. Oh juga ada Flowing Blood Floatnya dikeluarkan, double kill dan akan menambah lagi karena sekarang berduaan lawan 1. Baksha menahan segala damage yang diberikan tapi air arrow-nya miss. Escanor coba untuk nge-trade sesuatu tapi saya tidak bisa. Tersandwich sudah dan teman-teman dari Atmajaya kehilangan begitu banyak. Kayaknya bakal seru nih. Oh, yes. Wih. Udah mulai kayaknya, Lordnya udah mulai ketahuan. Ada Escanor di bagian depan yang bakal dikejar sama 4 hero dari Gunadarma Esports. Oh, Ejector. Bahkan tendang ke arah belakang, Escanornya nggak bisa kabur kemana-mana menerima damage yang begitu besar. Langsung hilang begitu saja, bahkan kali ini ada trade kill yang terjadi. Masih 1 tekar 1, tapi dari seorang Clivefish. Dia masih bisa menyelamatkan diri. Cebongnya bakal connect menyelamatkan seorang Beast. Dan Beast masih bisa sedikit melakukan buying time. Tapi kali ini kondisinya 2 untuk 2 dari trade kill yang terjadi. Dan arrow-nya connect. What a nice arrow dari seorang Selena. 1 kembali hilang untuk Gunadarma Masih mau Esports. lebih. Killing spree, bahkan mereka langsung bermain lebih objektif lagi untuk mengambil dan mengamankan inhibitor di bagian mid lane. Mereka nggak mau membuang waktu ketika sudah berhasil mendapatkan banyak sekali pick off otomatis. Objektif selanjutnya yaitu Lord yang sudah disadari pula oleh tim Atmajaya. Betul, ada sedikit distraction tadi untuk melakukan push ke arah wave minion yang ada di arah mid lane supaya mereka fokus. Dari Lordnya sudah hadir di area depan, Ejector dikeluarkan tapi di area depan dengan Flowing Blood yang menuju ke area tengah-tengah. Beast milik tim Atmajaya, mereka masuk, 1 inhibitor hilang. Dan ini kita ngeliat kalau Lordnya akan segera hilang. Ini Lord pertama masih begitu squishy, tapi dari teman-teman tim Gundar mereka mau lebih. Blizzardnya tumbang dari belakang. Deathlead mencoba untuk mendapatkan sesuatu lagi, namun gagal. 2 member tersisa dan 2 lawan 2. Harusnya miss tadi dan sayangnya bakal langsung di wipe out begitu saja. Semua minion sudah mulai masuk ke arah base dan kali ini Gunadarma berhasil memenangkan pertandingan kedua mereka. Good game, well played. Sangat-sangat baik. Mantap. Jangan sedih dong. Tetap semangat ya. Tetap Namanya semangat. ada menang, ada pelajaran. Ingat, jangan menyalahkan diri kalian, nyalain yang menantang. Oke, sekali lagi selamat buat Gunadarma Esports dan tentunya terima kasih buat teman-teman dari Atmajaya. Luar biasa. Terima kasih. Dan untuk lanjut setelah ini akan ada spesial juga. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kalau kita berbicara tentang Mobile Legends, pasti sober di rumah udah paham dengan istilah El Clasico ini. Itu adalah istilah atau sebutan yang diberikan untuk RRQ Hoshi dan juga EVOS Esports. Kedua tim ini sudah bertahan loh dari season pertama MPL bahkan sampai season ke-7 MPL dan menjadi 2 tim e-sport terbesar di Indonesia. Di season pertama, walaupun NXL berhasil menjadi juaranya, tapi runner-up dan peringkat ketiganya ditempati oleh kedua tim tersebut. Di season kedua, RRQ Hoshi berhasil menjadi juara dan EVOS menjadi runner-up. Kedua tim ini juga diisi oleh para pemain superstar, di mana RRQ Hoshi memiliki Lemon dan EVOS Esports memiliki Aura. Namun nih, pada akhirnya Lemon tetap bertahan di RRQ Hoshi dan Aura lebih memilih untuk pensiun dari ranah kompetitif. Di babak playoff MPL Season 3, kedua tim ini harus menelan kekalahan dan harus pulang di hari yang pertama. Nah, hal ini ngebuat kedua tim melakukan perombakan besar-besaran sober, di mana Just No Limit dari EVOS Esports akhirnya memilih untuk menjadi content creator aja. Dan di MPL Season 7 ini, sepertinya El Clasico akan kembali lagi dengan hal yang baru. Di mana EVOS Esports yang diperkuat oleh Versik, Sang Bayi Macan dan RRQ Hoshi yang diperkuat oleh Skylar. Kedua pemain ini adalah pemain dari MDL yang naik ke MPL. Wah, sobar, siapapun yang menang nanti semoga memberikan pertandingan yang menarik dan performa yang seru ya sobar.
Indo Pride, Indo Pride. Woo, sober tahu nggak nih ada hal membanggakan yang kembali ditorehkan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Wakil Indonesia di COD Mobile Garena Invitational atau CGI 2021, DGI Sports nih, menjadi juara kedua setelah di final dikalahkan oleh salah satu tim perwakilan dari Thailand. Sayang banget ya mereka harus kalah, tapi kita harus bangga dengan apa yang mereka berikan untuk Indonesia pastinya. Partai final yang digelar pada hari Minggu lalu ini berlangsung seru dan menegangkan banget loh sober, karena kedua tim adalah tim unggulan dalam turnamen ini. Persaingan antara DGI Sport dan sang juara memang telah terjadi sejak babak playoff sober. Kedua tim ini sejak awal memang konsisten dan juga selalu menampilkan performa yang bagus. Nah, itulah yang ngebuat mereka bisa stabil di papan atas klasmen COD Mobile Garena Invitational atau CGI tahun 2021 ini. Dengan hasil ini, DGI Sport berhasil membawa pulang hadiah sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 150 juta rupiah. Dan sang juara berhasil membawa hadiah 20.000 US dollar atau sekitar 300 juta rupiah nih sober. Gak apa-apa deh runner up, yang penting bisa ngebawa nama Indonesia di kaca internasional pastinya. Balik lagi di Top Gamer. Cara paling top buat Sobat Gamer. Para gamer kita di samping kanan samping kiri, selamat sekali lagi kalian bisa memenangkan game tadi. Gimana perasaannya? Seneng, biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bentar, waktu episode sebelumnya kalian bilang kan dari tim mana ya? TSM ya? TSM. Sekarang mau nantang yang lain nggak? Ada. Wih. Udah ada sekarang. Tiap diundang mereka selalu menantang tim baru ya. Yes. Masalahnya satu Bude. Apa? Dari sekian yang mereka tantang, TSM udah tantang, belum datang ke sini. Ini sekarang mau nantang mana? Kali aja besok nih episode berikutnya langsung Mau hadir dan menghadapi Gunadarma Esports. Coba yuk ajakin. Saya Arika Runda Janeta dari Universitas Gunadarma. Secara langsung ingin menantang Universitas Profesor Dr. Muhammad Hamka, atau bisa dibilang Wahamka. Hamka yang ditantang. Surat terbuka sebuah Gila. tantangan dari Saya. Universitas Gunadarma. Nyebutin nama, nyebutin kampus, dan secara jelas juga disebut kampus mana yang dia tantang. Luar biasa. Atau kamu ada sesuatu kah? Kenapa sampai mereka yang kamu pilih? Kenapa? Kenapa? Apa ada mantanmu yang pengen kamu lawan? Maksudnya mantan anggota satu tim gitu. Iya. Ya belum pernah ngelawan mereka soalnya. Belum pernah Oh. ngelawan. Jadi kita harus ngalahin semua yang ada di Indonesia. Wow. Oke deh, tentunya itulah keseruan kita untuk di episode kali ini. Makanya buat teman-teman, kita menunggu nih buat sober-sober di luar sana tantangan kalian untuk menantang tim Gunadarma Esports dan merebut tahta yang saat ini sedang dipegang oleh Gunadarma Esports.